Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan dan wejangan dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, khususnya kepada para kepala rumah tangga yang mencari nafkah, dan juga peringatan dari beliau agar senantiasa kita berada di trek yang lurus di dalam mencari nafkah, dan agar mencari nafkahnya kita bernilai pahala dan kemudian tidak menimbulkan dosa. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Makul radhiyallahu an, baginda Nabi bersabda, man talabad dunya halalan istifafan anil mas'alah. Barang siapa yang mencari dunia, mencari rizki yang halal, tujuannya agar terhindar dari meminta-minta kepada orang lain, wasa'yan ala iyalihi, dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, wa ta'atufan ala jarihi, dan juga berbelas kasihan kepada para tetangganya yang kurang mampu atau membutuhkan, maka ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dia akan tiba nanti, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya terang benderang seperti malam bulan purnama. Wa man talabad dunya halalan, dan barang siapa yang mencari dunia, mencari rizki yang halal, tapi mukathiran, tujuannya bermegah-megahan, mufakhiran, bersombong-sombong kepada orang lain, muraiyan, dan akhirnya memamerkan hartanya kepada orang lain, maka laqallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban, orang tersebut akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan Allah marah, Allah murka kepadanya. Padahal rezeki yang dia cari adalah halal, tapi Allah murka kepadanya. Jadi dari hadis ini, pesan dari Nabi kepada kita dan peringatan dari Nabi kepada kita sangatlah jelas. Ketika kita mencari nafkah, orientasinya adalah yang halal, jangan yang haram. Jangan sekali-kali kita tergoda dengan sesuatu yang haram, sekalipun itu mudah sekali kita dapatkan. Karena apa? Karena akan berdampak buruk kepada kita dan juga keluarga kita. Jadi orientasi nafkah adalah harus yang halal. Kemudian setelah kita mencari nafkah yang halal, kita perbaiki niat kita. Yang pertama harus tujuannya istifafan anil masalah, agar kita terhindar dari meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, sa'yan ala iyalihi, memenuhi kebutuhan keluarga kita dari segi nafkahnya. Jangan sampai keluarga kita terbengkalai nafkahnya. Kemudian yang ketiga, wa ta'atufan ala jarihi, bila kita punya rezeki berlebih, kita bersedekah kepada para tetangga kita yang membutuhkan. Jadi tiga faktor ini yang kemudian apabila ada pada saat kita mencari nafkah, maka nanti digaransi oleh Kangjeng Nabi akan datang di hari kiamat orang tersebut dalam keadaan wajahnya terang benderang seperti bulan purnama, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Sedangkan sebaliknya, apabila rizkinya yang dia cari halal, tapi kemudian tersisip oleh beberapa faktor buruk, diantaranya mukathiran, bermegah-megahan dalam urusan dunia. Padahal dia hanya tinggal berdua, tapi punya rumah seluas 1 hektar. Ini namanya mukathiran, berlebih-lebihan. Kemudian mufakhiran, sudah barang tentu pasti bersombong-sombong, pasti akan beradu kekayaan kepada orang lain. Dan yang terakhir pasti akan timbul muraiyan, pamer, memamerkan hartanya kepada orang lain. Nah, apabila ketika mencari nafkah, kemudian Allah mudahkan kita, sekalipun dari jalan yang halal, tapi tersisip 3 faktor ini atau beberapa faktor buruk ini, maka kita nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barokah, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, dan juga untuk bersedekah di jalan Allah. Dan kita minta kepada Allah agar dihindarkan dari rezeki yang haram, dan juga meminta-minta kepada selain Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.